Assalamualaikum, apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya Nurul Baidillah akan menjawab pertanyaan pada tugas di luar kelas hari ke-7. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang dilakukan motivator yaitu pertama, membujuk anak, meminta anak mengapa anak tidak mau untuk masuk ke dalam kelas. Apa alasan anak tersebut? Apakah anak tersebut sedang tidak mood atau anak tersebut sedang tidak ingin belajar? Kita sebagai motivator bisa membujuk anak tapi kita tetap mengerti anak, kita tetap belajar, kita tetap memikirkan bagaimana caranya agar anak tersebut mau untuk masuk ke dalam kelas, untuk mengikuti kegiatan kelas, dengan kita membuat dulu suatu situasi kondisi yang mana proses belajar itu menyenangkan sehingga anak mulai tertarik. Yang tadinya anak tidak mau belajar, tidak mau masuk ke kelas, kita bikin suasana yang menyenangkan. Kayaknya main baca-bacaan enak deh, yuk main baca-bacaan nih. Nah, lama-lama anak melihat, wah, proses belajar aku menyenangkan ya, aku jadi mau ikut belajar. Akhirnya anak jadi semangat untuk belajar, anak mau untuk masuk ke kelas, seperti itu. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang dilakukan motivator yaitu menenangkan anak, menanyakan mengapa anak menangis, apakah karena proses belajar yang membosankan atau bahkan ada faktor di rumah yang membuat anak nangis pada saat mengikuti kelas. Kita bisa meminta orang tua anak untuk, mama tolong tenangin si kakak ya, ini kakak begini. Tapi apabila anak menangis karena merasa tertekan atau bosan di dalam kelas, kita sebagai motivator tidak pernah meminta anak atau tidak pernah menyuruh anak untuk mau belajar, untuk mau membaca. Kita sebagai motivator mengarahkan anak. Jadi apabila kita melihat anak mulai merasa bosan atau ingin menangis, kita sebagai motivator harus langsung menerapkan teori bandul. Kita mengganti kegiatan yang kita sedang lakukan. Misalkan pada saat kegiatan baca-bacaan anak merasa bosan, mukanya merasa tertekan dan ingin mengganti kegiatan lain, ingin nangis gitu loh. Kita sebagai motivator harus bisa langsung mengantisipasinya dengan menerapkan teori bandul, yaitu kita ganti dengan kegiatan mewarnai, dengan kegiatan bernyanyi, seperti itu. Maka anak akan kembali lagi moodnya, semangat belajarnya. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita bisa meminta anak yang mengganggu tersebut untuk minta pengertiannya. Ini kakak diam dulu ya, sekarang biarin si kakak ini belajar dulu gitu. Misalkan ada kakak Fadlun dan kakak Quinsa. Kakak Fadlun ini mengganggu kakak Quinsa dalam belajar. Kita bisa pendekatan anak dulu kepada kakak Fadlun. Kakak Fadlun gantian ya. Lalu kita kayak berbicara, kakak Fadlun sekarang gantian kakak Queen dulu ya. Kakak Fadlun diam dulu, biar kakak Queen belajar. Setelah itu baru kita gantian kakak Fadlun lagi yang belajar ya. Jadi kita tidak bisa langsung membentak anak, karena tidak bisa untuk kakak Fadlun jangan berisik ya. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus berbicara individual system. Kita harus pendekatan kepada anak dulu, jangan langsung memaki anak, memarahi anak. Itu malah membuat anak malah semakin menjadi-jadi. Seperti itu. Lalu pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Murid yang melamun adalah murid yang kehilangan konsentrasi pada saat belajar. Kita sebagai motivator harus bisa mengembalikan lagi konsentrasi anak tersebut, agar anak tersebut fokus kembali kepada kegiatan yang sedang kita lakukan. Misalkan pada saat bermain baca-bacaan, tiba-tiba anak melamun, anak tidak konsentrasi, anak tidak fokus. Kita sebagai motivator harus bisa membuat suasana menyenangkan lagi. Kita harus bikin proses belajar itu menyenangkan kembali agar anak tersebut antusias, bersemangat, dan aktif, agar anak tidak kehilangan konsentrasinya dan tidak melamun. Lalu kemudian pertanyaan yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang harus dilakukan motivator adalah melakukan evaluasi.
evaluasi afeksi terhadap anak. Kira-kira anak 1, anak 2, anak 3 apa ya yang harus kita perbaikin, yang harus kita belajar dari anak tersebut. Misalkan pada anak A ini sering bosan apabila sedang bermain baca-bacaan. Anak kedua, anak ini suka tidak mau masuk ke dalam kelas. Kita harus melakukan evaluasi di mana titik kesalahan kita, mengapa anak tersebut merasa bosan, anak tersebut tidak mau masuk ke kelas. Apa kita harus membuat evaluasi setiap minggunya. Evaluasinya seperti kira-kira apa ya yang membuat anak tersebut ini mau antusias, mau bersemangat lagi untuk mengikut ke dalam kelas, untuk bermain baca-bacaan lagi. Kita harus mencarikan solusi-solusi terbaik yang ada. Seperti itu. Lalu yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Setiap hari motivator harus membuat evaluasi juga, tetapi evaluasi terhadap hari ini. Contohnya pada hari Senin tanggal sekian si Kakak Fadlun tidak tertarik dengan bermain hitung-hitungan, tidak tertarik pada saat bermain baca-bacaan. Kita sebagai motivator harus melakukan evaluasi, yaitu tugas kita sebagai motivator melihat mengapa ya si Fadlun ini tuh tidak tertarik. Apabila kalau per minggu itu kita kan menyimpulkan selama beberapa hari ini apakah anak tersebut terus mengulanginya lagi atau hanya di hari-hari tertentu saja. Untuk per hari motivator bisa belajar. Misalkan pada hari Senin Kakak Fadlun cepat bosan pada saat bermain kegiatan baca-bacaan. Maka kita bisa evaluasi, mungkin solusinya dengan cara ini. Besok Kak Fadlun mau untuk belajar, mau untuk main baca-bacaan. Seperti itu. Jadi tiap hari kita sebagai motivator itu mempunyai tugas untuk bagaimana caranya membuat suatu proses belajar yang menyenangkan, membuat kegiatan belajar juga lebih disukai anak menjadi antusias dan juga semangat. Setelah itu karena kita kan juga sebagai motivator harus tetap terus membuat anak itu merasa bahagia, tidak merasa tertekan. Jadi tugas rutin kita harus selalu membuat proses kegiatan yang menyenangkan, membuat anak tidak merasa tertekan, lebih mengerti anak. Tugasnya seperti itu dan terus melakukan evaluasi afeksi terhadap anak. Lalu pertanyaan yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan cara individual system, pendekatan secara individual. Kita bisa menanyakan kesukaan atau bahkan karakter anak itu dari anak itu tersebut, atau bahkan dari orang tuanya maupun walinya. Contohnya kita bisa nanya pada anak tersebut, kakak Queen tuh suka Barbie ya atau suka Frozen? Wah, kakak Queen sukanya Frozen. Di Frozen tuh ada siapa aja sih kakak tahu nggak? Ada kakak Anna dan Elsa. Ada berapa itu ya kak? 2. DUA2. Jadi kita tuh bisa menanyakan dari anak tersebut bahkan dari orang tuanya. Bunda, si kakak tuh lagi suka sama apa ya bun? Oh, sama Barbie. Ya udah. Jadi kita bisa tahu melalui individual system, pendekatan individual secara individual. Setelah itu maka kita akan tahu karakter si anak pertama tuh apa ya, karakter anak kedua tuh apa ya, sukanya apa ya. Karena karakter dan kesukaan anak itu tidak semuanya sama. Tiap anak mempunyai karakter dan juga kesukaannya masing-masing yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan yang E, amati dan pelajari anak murid Bimba AIWO Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Saya sudah mengobservasi. Pertama ada Fadlun. Fadlun itu usianya kurang lebih 5 tahun. Anak tersebut tuh karakternya bersemangat dalam mengikuti proses belajar. Anaknya juga sangat antusias, sangat suka dalam kegiatan baca-bacaan. Karakternya itu anaknya kadang suka
suka apabila kita mengajak bermain baca-bacaan, ia akan request, "Bu, kita main ini dulu yuk, nanti baru kita main baca-bacaan." Tetapi anak tersebut setelah kita turuti pada di awal, setelah, "Bu, aku mau mewarnai dulu," kita mewarnai, setelah itu anak kita minta untuk apapun anak akan mau. Kakak kan sudah main mewarnai, sekarang kita main baca-bacaan yuk. Nah, pada saat bermain baca-bacaan, setelah itu bermain tulis-tulisan, anak kita ajak bermain tebak-tebakan lagi, tebak-tebakan kata. "Kak, coba dong sebutin hurufnya dari kaca." KACA, 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 kaca. Anak tersebut sangat semangat, sangat antusias dalam mengikuti proses belajar. Lalu yang kedua ada kakak Quinsa. Kalau kakak Quinsa ini umurnya sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Karakternya anak tersebut moody, sensitif. Anaknya juga apabila kita tidak bisa mengendalikan konsentrasinya, ia akan kehilangan konsentrasi. Tapi anaknya aktif. Maka kita sebagai motivator mempunyai tugas bagaimana caranya membuat anak ini menjadi konsentrasinya terus berfokus kepada kita, tidak kehilangan konsentrasinya. Tapi setelah anak tersebut fokus, konsentrasi anak tersebut antusiasnya sangat tinggi, antusiasnya sangat besar. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada Abang Taufik. Abang Taufik itu umurnya sekitar 4-5 tahun. Karakternya dia itu aktif, bersemangat pula, dan selalu ingin diarahkan, selalu bisa diarahkan. "Kakak, abang Taufik kita main baca-bacaan dulu yuk." Abang Taufik mau. Setelah itu kita main tulis-tulisan yuk. Dia juga suka buat bermain kegiatan baca-bacaan. Kesukaannya itu yaitu bermain hitung-hitungan. Kalau Abang Taufik itu lebih suka dengan bermain hitung-hitungan. Pada awal kegiatan, "Bang, kita main baca-bacaan yuk." Tapi dia bilang, "Bu, tapi habis itu bermain hitung-hitungan ya." Karena Abang Taufik lebih suka bermain hitung-hitungan. Sedangkan kalau Abang Fadlun itu lebih suka bermain baca-bacaan. Sedangkan kakak Queen lebih senang bermain tulis-tulisan. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.